Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan memperkenalkan mengenai Sysmex Studio. Sysmex Studio ini digunakan untuk memprogram PLC dari Omron. Contohnya yaitu Sysmex NX1P. Ini mempunyai 24 digital input output, kemudian memiliki memori 1,5 MB dan juga dilengkapi dengan port Ethercat yang digunakan untuk komunikasi dengan device lain seperti motor servo, bisa juga untuk motor aksis. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan Ethernet IP yang digunakan untuk komunikasi dengan personal komputer atau industrial personal komputer ini. Selanjutnya ada juga serial option port di tengah ini yang menggunakan komunikasi RS232. Mengenai Sysmex Studio, kita buka dulu Sysmex Studio. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti tergantung dari versi yang teman-teman gunakan. Nah, kalau di sini saya menggunakan versi 1.3. Untuk awalnya kita buka new project. Nah, kalau teman-teman sudah buat project sebelumnya bisa pakai open project, atau jika di PLC-nya sudah diprogram sebelumnya bisa langsung menggunakan connect to device, nanti disinkronkan dengan program yang ada di PLC-nya. Nah, ini teman-teman isikan project name-nya seperti pembelajaran 1, kemudian autornya sesuai nama teman-teman. Nah, kemudian komen ini terserah mau diisikan deskripsi dari projectnya. Project ini berisi mengenai percobaan software Sysmex, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada nanti select device-nya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan controller atau yang tadi PLC tadi, pilih yang controller ini, kemudian pilih device-nya. Kalau yang tadi itu menggunakan NX1P2, kalau teman-teman membutuhkan koneksi dengan database bisa menggunakan NX102. Nah, ini pilih yang NX1P2, kemudian versinya nanti ini tergantung dari PLC yang teman-teman gunakan. Nah, setelah itu kita create saja. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan ladder itu bisa langsung menggunakan di section 0 ini, tapi kali ini kita akan menggunakan structure text. Jadi kita tambahkan program structure text. Di sini pilih yang ST. Nah, nanti akan muncul program 1. Nah, begini. Kemudian section 0 ini bisa kita hapus atau dibiarkan saja. Nah, ini untuk konfigurasi awal kita perlu mengkonfigurasikan device PLC-nya. Kalau ada Ethercat ya ditambahkan Ethercat, tapi kalau tidak ada kosongan gini hanya perlu master saja. Kemudian pilih yang CPU expansion rack ini, CPU rack. Kemudian nah, di sini karena saya menggunakan built-in input output, jadi cuma ada satu expansion. Begitu ini masternya NX bus, kemudian ada NX1N ya. Untuk setting built-in IO-nya bisa di IO map, kemudian built-in IO setting. Nah, ini nanti variabel ini bisa diisi sesuai dengan preferensi teman-teman. Kalau umpamanya ada tombol di input 0, input digital 0, maka kita perlu tambahkan variabel tombol
1 di variabel ini. Nah, atau bisa juga biasanya input 1. Nah, diperhatikan juga penulisannya jangan sampai typo ya teman-teman, soalnya nanti berpengaruh pada pemanggilan variabel di program utamanya. Nah, ini kemudian input 2. Nah, penamaan variabel juga jangan ada spasi karena nanti akan timbul error di compilernya. Nah, setelah itu kita definisikan outputnya, output 2, output 1. Nah, kalau sudah didefinisikan nanti akan muncul di variabel global. Nah, ini tadi kita hapus saja. Nah, nanti akan muncul di variabel ini. Nah, ini juga bisa disesuaikan mau teman-teman preferensinya suka atau ditaruh docking atau mau floating begini. Nanti bisa di full screen, kemudian pilih variabel eksternal. Nah, karena di sini belum ada, bisa didefinisikan yang tadi. Nah, di sini akan muncul global variabelnya yang tadi. Ini di IO map sesuai dengan IO map, yaitu input 1, input 2, output 1, output 2. Nah, setelah itu kita bisa definisikan di sini. Contohnya jika tombol 1 ditekan atau input 1 true, maka output 1 juga true. Nah, atau kita bisa kasih else untuk kondisi yang lain. Ini false. Nah, jangan lupa titik koma di akhir ya teman-teman kalau statement. Nah, setelah itu kita tutup dengan and if. Nah, seperti ini contoh programnya. Nah, setelah kita selesai membuat programnya, nah kita build terlebih dahulu di controller, kemudian kita pilih build, di project build controller. Nah, nanti akan muncul loading seperti ini. Nah, ini kalau ada yang salah penulisan nama atau ada sesuatu hal yang kurang. Ini kita delete saja. Kita coba build lagi. Nah, udah hilang. Nah, ini untuk koneksi, pengaturan koneksi dengan controller, nanti bisa pilih controller setup, kemudian teman-teman pilih yang Ethernet IP ini. Nah, biasanya IP default dari Omron NX1P ini 192.168.250.1. Nah, dengan subnet masknya 255.255.255.
atau /24. Nah, default gateway kita kosongkan saja. Nah, kemudian kalau teman-teman mau mencoba programnya bisa ini karena saya tidak connect dengan PLC-nya, jadi kita bisa menggunakan simulasi. Nah, nanti akan melakukan build pada simulatornya. Nah, ini didefinisikan dulu karena ini saya tidak connect dengan PLC, jadi nanti ini akan jadi true atau false sesuai dengan kondisi dari PLC-nya. Untuk stop, kita bisa pilih stop simulasi. Nah, untuk pengaturan tasknya juga bisa lewat task setting ini. Jadi nanti kalau teman-teman ada membutuhkan multitasking, itu tinggal tambahkan di sini, kemudian sesuai dengan priority-nya, apakah itu primary task atau event task. Nah, itu bisa didefinisikan di sini. Nanti akan muncul event task di sini jika sudah terdefinisi di sini. Nah, untuk input output sendiri nanti sudah langsung secara otomatis akan di-generate variabel mengenai input bit 00 atau input bit 01 atau output 00 atau output 01. Nah, demikian pembahasan saya mengenai series pengenalan software Sysmex Studio. Selanjutnya akan dibahas mengenai instalasi dari program Sysmex Studio ini. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.